Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat siang. Siang. Luar biasa. Oke, ya. Tepuk semangat. Alfian, bagaimana kabarnya tuh Alfian? Pusing, Pak. Pusing. Dari awal Rapi-rapian. Siap. Silakan siap, berarti tangannya di atas rapikan di atas meja. Ya, silakan dulu biar dapat hikmahnya. Ya. Baik, akan menceritakan masih tentang kisah sifat teladan Nabi Muhammad SAW tentang menjaga amanah. Tentang apa? Menjaga amanah. Anak-anak, pada suatu hari datanglah seorang laki-laki kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia ingin meminta sesuatu. Nabi berkata kepada laki-laki itu, duduklah, Allah akan memberi rezeki kepadamu. Jadi segala sesuatu itu harus minta kepada Allah. Setelah itu datanglah orang kedua dan kemudian orang yang ketiga kepada mereka semua. Nabi berkata, duduklah kalian semua. Kemudian tak lama kemudian datanglah orang yang keempat. Ia membawa uang 4 uqiyah dan berkata, wahai Rasulullah, aku membawa uang 4 uqiyah dan ingin memberikan sebagai sedekah. Ya, kita cari, boleh mata uangnya saya. Lalu Nabi memanggil orang yang pertama datang. Beliau memberikan 1 uqiyah untuknya. Demikian juga untuk orang yang kedua dan ketiga, masing-masing diberi 1 uqiyah. Kini di tangan Nabi Muhammad SAW hanya tinggal tersisa 1 uqiyah. Beliau kemudian menawarkan kepada orang-orang, namun tak ada yang mau menerimanya. Ya, tidak ada yang mau menerimanya. Kemudian demikianlah situasi pada saat itu. Jika ada orang yang betul-betul tidak punya, maka ia akan datang langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Namun jika seorang sudah memiliki cukup untuk makan, mereka tidak akan mau menerima uang. Bahkan jika ditawarkan sekalipun, mereka tidak serakah. Nah, maka pulanglah ketiga orang yang datang tadi, masing-masing membawa 1 uqiyah. Karena yang datang 3 orang, berarti sisa 1, karena orang memberikan sedekah itu ada 4 uqiyah. Tinggal 1 yang belum. Malam pun tiba. Kemudian Nabi masih memiliki sisa 1 uqiyah. Beliau menaruhnya di bawah bantal kepala. Kemudian beliau mencoba untuk tidur. Namun Nabi Muhammad SAW menjadi gelisah. Kenapa gelisahnya? Karena Nabi memutuskan untuk kembali bangun dan sholat. Kemudian Aisyah, istrinya, memperhatikan bahwa Nabi Muhammad SAW sedang gelisah. Kemudian dia memutuskan untuk bertanya, wahai Rasulullah, apakah engkau menderita sesuatu? Kemudian beliau jawab, tidak. Tidak. Aisyah bertanya lagi, apakah ada wahyu yang datang kepada engkau dari Allah ya Rasulullah? Kemudian Aisyah merasa heran. Dia memutuskan untuk berkata, sesungguhnya malam ini engkau bertingkah laku tidak seperti biasa. Apa yang membuat engkau merasa gelisah?
kata istrinya namanya Aisyah. Kemudian Nabi mengambil uang 1 uqiyah itu dari bawah bantal kepada kepalanya. Kemudian dia berkata, inilah yang membuat aku bertingkah laku seperti yang kau lihat. Aku khawatir akan terjadi sesuatu yang ditimpa Allah, sementara aku belum memberikannya kepada yang berhak. Nah, demikian adik-adik betapa Nabi Muhammad SAW menjunjung tinggi sebuah amanah. Uang 1 uqiyah pun itu belum disampaikan kepada yang berhak. Karena apa? Karena belum ada yang mau menerimanya. Maka dari itu beliau sampai tidak bisa tidur dan menjadi gelisah. Nah, berkaitan dengan amanah, amanah itu adalah sebuah sikap yang terpuji. Arti kata amanah adalah dapat dipercaya. Makanya Nabi Muhammad itu digelar dengan julukan Al-Amin, ya. Al-Amin itu terpercaya. Ya, kalau Al-Quran itu adalah mujizatnya. Musibah. Dengan kata lain, amanah ialah sesuatu yang harus dipelihara dan dijaga agar sampai kepada mereka yang berhak memilikinya. Nabi Muhammad SAW memberi teladan kepada kita semuanya bahwa sangatlah penting untuk menjaga sebuah amanah. Itu adalah perbuatan yang sangat mulia. Jadi anak-anak, jadilah orang-orang yang mampu menjaga amanah. Karena itu adalah perbuatan yang sangat dicintai, disukai oleh Allah. Contohnya nih amanah. Misalkan kemarin ada proposal yang dititipkan dari sekolah, siapa yang dapat kemarin kemudian langsung hari itu sebagai orang tua, ada 10 ya, ada 10 orang, ada yang tidak dapat memang, ada 10 orang. Jadi proposal untuk penggunaan dana itu amanah dari sekolah untuk diberikan kepada orang tua. Ada juga ketika diminta sama orang tua, misalkan Azam minta tolong beli gula ke kios. Beli gula kemana? Ke kios depan. Harga gula berapa? Biasanya 15.000. Kemudian orang tua memberikannya uang 50.000. Azam, apa yang oleh Azam? Ada 2 yang berbisik di situ. Satu, Azam yang berperilaku seperti setan. Terus Azam yang baik yang berperilaku seperti para malaikat. Pegang uang berapa? 50.000. Kata si yang baik dulu, Zam, itu amanah orang tua, uang itu 50.000. Nanti kalau beli gula, kamu kalau dikasih kembalian memang buat jajan. Soalnya kalau kamu pakai buat jajan, kamu dosa. Itu kata si bisikan para malaikat. Senyum dia, oh iya. Begitu yang lain atau yang sifatnya setan. Zam, enak lo jajan, enak lo beli mie goreng, lumayan lo beli es krim, beli macam-macam, beli snack, pokoknya enak. Minuman 35.000. Zam kata setannya. Ayo Azam, beli ini, beli itu ini ya, maunya dibeliin. Dihabiskan aja, nggak marah. Yang itu baik, nggak marah kok. Udah beliin aja, kalau bisa beliin seisi toples kalian itu. Oh iya, ayah ibu berarti, lupa. Ayah ibu berarti yang nyuruh ayah ibu. Udah enggak apa-apa, itu punyanya. Udah
ketika itu kan uangnya ayahmu, ibu ya, tadi uang ibu juga uangmu juga kata setan, uangmu juga kan dia. Awal setan ibu, berarti uangmu kata setannya. Kemudian Azam maju lagi. Aduh beli nggak ya? Beli nggak ya? Uangnya bukan uangku dulu ya. Kata setannya, nggak apa-apa Sam. Azam, nggak apa-apa Sam, itu kan uang ibumu. Itu kan kalau karena itu uang ibumu nggak apa-apa, itu boleh kok. Dia maju lagi. Kemudian malaikat yang baik, Azam yang baik, Azam yang baik. Ya, bukan Azam ya, Azam itu banyak ya. Azam itu banyak ya. Jadi akhirnya Azam bertobat. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Sudah mau beli jajan tapi gak jadi karena ingat yang mengawasi telah ingat Allah. Ya Allah, ternyata CCTV kameranya Allah itu lebih dahsyat daripada kamera yang ada di kios itu. Jadi dia beristighfar, astagfirullahaladzim, kemudian setannya kemudian terbakar. Wah, jadi kalau berani istighfar itu setannya Azam itu yang Azam sana, bukan Azam ini ya. Ya, setannya itu terbakar, Devi, ya. Karena Devi astagfirullahaladzim, dikeluarkan lagi kemudian dibakar dengan istighfar, ya. Istighfar si Azam Masrodim, kemudian dia selamat kembali ke rumah. Setannya kita goreng aja. Setan goreng. Oke, jadi Pak Ed minta tolong kita harus apa? Menjadi anak yang amanah. Apapun itu kalau ada perintah, ya benerkan ini uang titip ke Pak Ib, harus sampai ke Pak Ib, jangan sampai ke Bu Titi Katim. Dititipin misalkan 2.000, ini kan uangnya tadi ya, titipannya orang tua. Apa? Iya, enggak apa-apa. Karena saking sahdunya cerita jadi ngantuk. Enggak apa-apa, oke? Kita harus jadi amanah ya, jadi orang yang jadi amanah.